Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul The External Audit dengan studi kasus e-trade. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, ada Firly Melinda Putri dengan NIM 032, kemudian ada saya sendiri, Adinda Agustin Widyasa Fitri dengan NIM 040, dan juga ada Sylvia Soimi dengan NIM 046. Hakikat audit eksternal. Audit eksternal mengungkapkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang besar dihadapi suatu organisasi sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau meminimalkan dampak ancaman yang muncul. Tujuan audit eksternal atau external audit adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang harus dihindarinya. X. Kekuatan-kekuatan eksternal atau external forces dapat dibagi menjadi 5 kategori luas, yaitu yang pertama, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, demografis, dan lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Yang keempat, kekuatan teknologi. Dan yang terakhir, kekuatan kompetitif. Perubahan dalam kekuatan eksternal mewujud menjadi perubahan dalam pemerintahan konsumen akan produk dan jasa industrial dan konsumen. Kekuatan eksternal mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan dan pilihan bisnis yang akan dibeli atau dijual secara langsung. Kekuatan eksternal mempengaruhi baik pemasok dan distributor. Next. Proses melakukan audit eksternal. Untuk melakukan audit eksternal, sebuah perusahaan harus terlebih dulu mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi mengenai berbagai tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Fred menekankan bahwa faktor-faktor eksternal utama ini harus: yang pertama, penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan tahunan. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, bisa diterapkan untuk semua perusahaan saingan. Dan yang keempat, hierarkis dalam pengertian bahwa beberapa akan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lain akan lebih berfokus pada era fungsional atau divisional tertentu. Daftar akhir dari faktor-faktor eksternal yang paling penting harus dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas dalam organisasi. Baik peluang maupun ancaman dapat menjadi faktor eksternal utama. Next. Pandangan organisasi industri. Pendekatan organisasi industri menegaskan bahwa faktor eksternal atau industri lebih penting daripada faktor internal untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri seperti skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat daya saing daripada sumber daya internal maupun struktur dan operasi. Next. Kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap potensi daya tarik dari berbagai strategi. Variabel ekonomi yang sangat berpengaruh dalam perencanaan adalah gross domestic product atau produk domestik bruto, nilai mata uang dolar, dan tingkat pengangguran. Kerugian atas lemahnya nilai mata uang dolar bagi perusahaan domestik dan negara Amerika, yaitu yang pertama,
menyebabkan kenaikan harga minyak dapat melemahkan pemerintahan Amerika. Sedangkan keuntungan atas lemahnya nilai mata uang bagi dolar perusahaan domestik dan negara Amerika. Meningkatnya kegiatan ekspor. Yang kedua, mengurangi kegiatan impor. Yang ketiga, membuat barang lebih murah untuk konsumen asing. Next. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan memiliki dampak yang besar pada hampir semua produk jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, pencari laba dan nirlaba dalam semua industri sedang terhuyung dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Variabel sosial, budaya, dan lingkungan alam antara lain yaitu tingkat kesuburan reproduksi, jumlah kelompok minat khusus, jumlah pernikahan, jumlah perceraian, jumlah kelahiran, jumlah kematian, tingkat jaminan sosial, tingkat harapan hidup, dan pendapatan per kapita. Kekuatan sosial. Next. Kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Pemerintah daerah atau federal, pemerintahan pusat, pemerintahan luar negeri merupakan major regulator, deregulator, pensubsidi, pemberi kerja, dan pelanggan bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat berperan sebagai peluang utama atau ancaman baik bagi organisasi kecil atau besar. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintahan daerah atau negara bagian, pemerintah pusat dan peraturan daerah dan pusat, dan kelompok kepentingan tertentu dapat memberikan dampak yang signifikan dalam strategi bisnis atau usaha dari organisasi kecil atau besar, baik dari pencari laba atau nirlaba. Banyak perusahaan merubah atau meninggalkan strategi-strategi sebelum tindakan pemerintah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kekuatan teknologi. Perkembangan teknologi berperan sebagai peluang utama dan sekaligus ancaman yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi bisnis. Kemajuan teknologi secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, supplier, distributor, kompetitor, pelanggan, proses manufaktur. Kemajuan teknologi dapat menciptakan suatu pasar baru, menghasilkan produk yang lebih baik, merubah relatif competitive cost position dalam suatu industri, dan membuat barang yang sudah ada menjadi usaha atau tidak up to date, ketinggalan zaman. Untuk mengkapitalisasi secara efektif dalam e-commerce, banyak perusahaan membuat dua posisi baru, yaitu yang pertama Chief Information Office, yang kedua Chief Technology Officer. Next. Kekuatan kompetitif. Persaingan dalam bisnis dapat digambarkan sebagai persaingan yang keras, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari pasar pesaing adalah hal yang penting dalam keberhasilan merumuskan strategi bisnis. Tujuan karakteristik yang menggambarkan perusahaan yang kompetitif adalah pangsa pasar penting, memahami di bisnis kita bergerak di bidang apa, terus melakukan perbaikan, berinovasi, akuisisi, membuat perbedaan produk serta kualitas produk. Program-program intelijen kompetitif. Intelijen kompetitif, competitive intelligence (CI) sebagaimana didefinisikan secara baku oleh Society of Competitive Intelligence Professionally adalah sebuah proses yang sistematis dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai aktivitas pesaing,
dan tren bisnis umum untuk mencapai tujuan bisnis sendiri. Situs web SCIP. Intelijen kompetitif bisnis yang baik seperti di dunia militer adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan. Semakin banyak informasi dan pengetahuan, kunci untuk meraih keberhasilan semakin banyak yang bisa diperoleh sebuah perusahaan mengenai para pesaingnya. Semakin besar kemungkinan ia dapat merumuskan serta menerapkan strategi yang efektif. Kebersamaan pasar dan kesamaan sumber daya. Menurut definisinya, pesaing adalah perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama di pasar yang sama. Kebersamaan pasar, market commonality, dapat didefinisikan sebagai jumlah dan signifikasi pasar di mana sebuah perusahaan bersaing. Simpan sumber daya adalah sejauh mana jenis dan besarnya sumber daya internal sebuah perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pesaing. Satu cara untuk menganalisis pesaing antara dua atau lebih perusahaan adalah dengan menyelidiki isu-isu kebersamaan pasar dan kesamaan sumber daya di samping mencari area-area keunggulan kompetitif yang potensial di tiap ramai nilai perusahaan. Analisis kompetitif model 5 kekuatan Porter. Menurut Porter, sifat dari kekompetitifan dalam sebuah industri dapat dilihat dari 5 komposisi kekuatan atau pengaruh, yaitu yang pertama, persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenis, yang kedua, potensi masuknya pesaing baru, 3, potensi pengembangan produk-produk pengganti, 4, daya tawar pemasok, yang kelima, kekuatan permintaan dari konsumen. Persaingan antar perusahaan saingan. Persaingan antar perusahaan saingan biasanya merupakan yang paling hebat dari 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dapat berhasil hanya sejauh ia menghasilkan keunggulan kompetitif atas strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Intensitas persaingan antar perusahaan saingan cenderung meningkat ketika jumlah pesaing bertambah, ketika pesaing lebih setara dalam hal ukuran dan kapabilitas, ketika permintaan akan produk industri itu menurun, dan ketika potongan harga menjadi lazim. Potensi masuknya pesaing baru. Bila perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke suatu industri tertentu, intensitas persaingan antar perusahaan akan meningkat. Hambatan bagi masuknya perusahaan baru dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi secara cepat, kebutuhan untuk menguasai teknologi dan trik-trik praktis, kurangnya pengalaman, loyalitas konsumen yang kuat, preferensi merek yang kuat, persyaratan modal yang besar, kurangnya saluran. Tetapi terlepas dari banyaknya hambatan bagi masuknya perusahaan bagi tersebut, perusahaan baru kadang masuk ke industri dengan produk berkualitas lebih tinggi, harga lebih rendah, dan sumber daya pemasaran yang substansial. Potensi pengembangan produk pengganti. Di banyak industri, perusahaan berkompetisi ketat dengan produsen produk-produk pengganti di industri lain. Hadirnya produk-produk pengganti itu meletakkan batas tertinggi plafon untuk harga yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk pengganti. Batas tertinggi harga setara dengan batas tertinggi laba dan kompetisi yang lebih intens antar pesaing. Besarnya tekanan kompetitif yang berasal dari pengembangan produk pengganti biasanya ditunjukkan oleh rencana pesaing untuk memperluas kapasitas produk selain angka penjualan dan pertumbuhan laba mereka. Daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok memengaruhi intensitas persaingan di suatu industri, khususnya ketika terdapat sejumlah besar pemasok atau ketika hanya terdapat sedikit bahan mentah pengganti yang bagus, atau ketika biaya peralihan ke mentah lain sangat tinggi. Akan menguntungkan kepentingan baik pemasok maupun produsen untuk saling membantu dengan harga yang masuk akal, kualitas yang baik, pengembangan layanan baru, pengiriman yang tepat waktu, dan biaya persediaan yang lebih rendah, sehingga meningkatkan profitabilitas jangka panjang dari semua pihak yang berkepentingan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Daya tawar konsumen. Ketika konsumen berkonsentrasi atau berbelanja atau membeli dalam volume besar, daya tawar mereka dapat merepresentasikan kekuatan besar yang mempengaruhi intensitas persaingan di suatu industri.
Perusahaan pesaing bisa saja menawarkan garansi yang panjang atau layanan khusus. Untuk mendapatkan loyalitas konsumen manakala daya tawar konsumen tersebut kuat. Daya tawar konsumen juga lebih tinggi ketika produk yang dibeli adalah standar atau tidak terdiferensiasi. Daya tawar konsumen dapat menjadi kekuatan terpenting yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Konsumen memiliki daya tawar yang semakin besar dalam kondisi berikut. Yang pertama, yaitu jika mereka dapat dengan mudah dan murah beralih ke merek atau pengganti pesaing. Yang kedua, jika mereka menduduki tempat yang sangat penting bagi penjual. Yang ketiga, jika penjual menghadapi masalah menurunnya permintaan konsumen. Yang keempat, jika mereka memegang informasi tentang produk, harga, dan biaya penjual. Kemudian yang terakhir, jika mereka memegang kendali mengenai apa dan kapan mereka bisa membeli produk. Sumber-sumber informasi eksternal. Sumber-sumber yang tidak dipublikasikan mencakup survei konsumen, riset pasar, pidato, pada rapat profesional atau pemegang saham, program televisi, wawancara, dan perbincangan dengan para pemangku kepentingan. Sumber-sumber informasi strategis yang dipublikasikan mencakup terbitan berkala, jurnal, laporan, dan lain-lain. Internet telah memudahkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyesuaikan, dan mengevaluasi informasi. Internet menawarkan kepada konsumen dan bisnis semakin banyak layanan dan sumber informasi dari segenap penjuru dunia. Layanan interaktif membantu para penggunanya tidak hanya untuk mengakses informasi dari seluruh dunia saja, tetapi juga memberi mereka kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang atau perusahaan yang menciptakan informasi tersebut. Alat dan teknik peramalan. Perakiraan atau peramalan forecasting adalah asumsi berdasarkan mengenai tren dan kejadian di masa depan. Pembuatan ramalan merupakan sebuah aktivitas yang kompleks karena berbagai faktor, seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, layanan yang lebih prima, pesaing yang lebih kuat, pergeseran dalam prioritas pemerintah, pergeseran nilai-nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian-kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya. Secara luas, alat peramalan dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Ramalan kuantitatif paling tepat ketika data historis tersedia dan ketika hubungan antar variabel-variabel utama dihadapkan tetap sama di masa mendatang. Perencanaan tidak akan terjadi tanpa adanya anggapan. McKinsey mengartikan anggapan sebagai pengaruh yang kuat dari faktor luar utama perkiraan awal yang terbaik. Analisa industri. Ada dua. Yang pertama yaitu matriks evaluasi faktor eksternal atau FFE. Evaluasi faktor eksternal memperbolehkan pembuat strategik untuk menyimpulkan dan menilai ekonomi, sosial, kebudayaan, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan informasi. Sedangkan Competitive Profile Matrix atau matriks profil kompetitif mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. Terdapat beberapa perbedaan utama antara evaluasi faktor eksternal dan matriks profil kompetitif. Pertama yaitu faktor-faktor keberhasilan penting dalam matriks profil kompetitif lebih luas karena tidak mencakup data spesifik atau faktual dan mungkin bahkan berfokus pada isu-isu internal. Faktor-faktor keberhasilan penting dalam matriks profil kompetitif juga tidak dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman sebagaimana dalam evaluasi faktor eksternal. Dalam matriks profil kompetitif, peringkat dan skor bobot total perusahaan-perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel. Analisis perbandingan ini memberikan informasi strategis internal yang penting. Contoh studi kasus mengenai faktor eksternal perusahaan, yaitu A-Trade. Jika seseorang bertanya, apakah Anda online? Mungkin jawaban Anda adalah tentu saja. Menurut sebuah artikel
Newsweek, belum lama ini High Tech New Day, 75% orang Amerika menggunakan internet dan menghabiskan rata-rata 3 jam sehari untuk online. Saat ini hampir semua hal ada atau dapat dilakukan di komputer pribadi, mulai dari perbankan hingga berinvestasi. A-Trade memanfaatkan resolusi internet ini. Akan tetapi pada kuartal kedua 2007, laba bersih A-Trade menurun 6% menjadi 159,1 juta dolar. A-Trade Financial Inc. adalah sebuah perusahaan pialang online yang memfasilitasi Anda untuk memperdagangkan ekuitas, menjaga portofolio Anda supaya selalu terupdate dan mendapatkan informasi pasar setiap saat. A-Trade menerima komisi dari setiap perdagangan dan menerima bunga dari short position atau posisi jual, yaitu suatu posisi di mana seorang trader menjual suatu mata uang pada harga tertentu dalam mengantisipasi harga yang akan turun. Dalam skenario ini, investor mendapatkan keuntungan dari pasar yang turun. Lainnya, lebih dari 4,5 juta pemegang akun dapat berdagang saham secara pribadi, melalui telepon, atau dengan menggunakan internet. A-Trade meluncurkan platform perdagangan globalnya di 6 pasar internasional, di antaranya adalah Kanada, Hong Kong, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Perusahaan tersebut memosisikan dirinya lebih dari sekedar sebuah perusahaan pialang. Perlahan tapi pasti, A-Trade menjadi bantuan keuangan lengkap dan portal eksekusi bagi individu-individu yang menawarkan semua hal yang Anda butuhkan dalam kehidupan finansial Anda. Analisis kasus dari A-Trade tadi yaitu, pada tahun 2007, tepatnya tanggal 27 Februari, pasar saham Amerika Serikat mengalami kerugian dalam poin terburuk dalam sehari sejak 2001 ketika China mengangkat keprihatinan mengenai pertumbuhan ekonomi global. Bersamaan itu juga terjadi defisit anggaran AS yang jatuh hingga titik terendah dalam 4 tahun. Nilai dolar telah jatuh hingga titik terendah sepanjang sejarah, dan juga adanya ancaman penurunan global, ketakutan geopolitik, dan banyak skandal korporasi yang juga menyebabkan pengaruh pada harga saham dan membawa krisis kepercayaan di kalangan investor. Penurunan laba ini dapat dikaitkan dengan krisis pasar subprime mortgage yang mempengaruhi industri tersebut sepanjang tahun. Dilihat dari faktor lainnya, yaitu faktor persaingan, A-Trade menghadapi persaingan langsung dari perusahaan pialang komisi penuh, perusahaan pialang diskon, perusahaan pialang online, bank internet pure play, bank komersial tradisional, dan bank tabungan. Selain itu, A-Trade juga bersaing dengan perusahaan reksadana yang menyediakan dana pasar uang dan akun manajemen tunai. Perusahaan-perusahaan dalam industri reksadana yang telah dituduh menggunakan dua praktik ilegal, yaitu yang pertama late day trading dan yang kedua market timing. Dalam late day trading, sebuah perusahaan membeli saham secara ilegal setelah pasar tutup dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari berita di malam hari yang akan melambungkan harga saham pada pagi harinya, yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya pada hari berikutnya. Dalam market timing, perusahaan dengan cepat memperdagangkan saham dalam kelompok besar, berharap untuk meraup keuntungan besar pada fluktuasi kecil dalam harga saham. Sebagai hasil dari pelanggaran ini, semakin banyak pelanggan menghindari perusahaan-perusahaan reksadana seperti Putnam dan berpaling ke perusahaan investasi seperti A-Trade. Pesaing utama A-Trade adalah Fidelity Investment, Charles Schwab, Ameritrade, dan Financial Institutions. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu meningkatnya pergolakan dalam pasar dan industri seluruh penjuru dunia. Berarti audit eksternal telah menjadi sebuah bagian yang eksplisit dan vital dari proses manajemen strategis. Perusahaan yang tidak memobilisasi serta memberdayakan manajer dan karyawan mereka untuk mengidentifikasi, memonitor, meramalkan, dan mengevaluasi berbagai faktor eksternal utama, bisa jadi tidak akan mampu mengantisipasi peluang dan ancaman yang muncul dan akibatnya menjalankan strategi yang tidak efektif, kehilangan peluang, dan mendorong kehancuran organisasi.
Perusahaan tidak mengambil keuntungan dan internet yang secara teknologi tertinggal. Satu tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memastikan pengembangan suatu sistem audit eksternal yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.